Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Karimatunisa dengan NIM 232101175, kelas TI 23F. Saya di sini akan menjelaskan materi dengan judul Sistem Komunikasi Nirkabel sebagai tugas individu dari mata kuliah Pengantar Sistem Mobile dan Nirkabel. Pengertian Sistem Komunikasi Nirkabel. Sistem komunikasi nirkabel adalah teknologi yang memungkinkan transmisi informasi tanpa kabel, kawat, atau koneksi fisik lainnya. Contoh teknologi nirkabel adalah Wi-Fi, Bluetooth, jaringan seluler, dan komunikasi satelit. Ada 3 cara kerja sistem komunikasi nirkabel. Yang pertama ada penggunaan gelombang elektromagnetik. Komunikasi nirkabel menggunakan gelombang elektromagnetik seperti radio frekuensi, Wi-Fi, Bluetooth, RFID, inframerah, microwave, atau sejenis gelombang lainnya. Kemudian yang kedua ada pemancar nirkabel. Pemancar nirkabel akan mengirimkan sinyal elektromagnetik ke perangkat dan pengguna yang akhir. Kemudian yang ketiga ada jaringan nirkabel. Jaringan nirkabel akan mengirimkan sinyal melalui gelombang radio dan Wi-Fi. Dalam jaringan Wi-Fi, akses point akan mengiklankan jaringan tertentu dan menawarkan konektivitas. Manfaat sistem komunikasi nirkabel. Di sini ada mobilitas. Perangkat dapat terhubung dan berkomunikasi di mana saja selama berada dalam jangkauan jaringan tanpa dibatasi oleh kabel. Pertukaran data. Memungkinkan perangkat berbagi dan mentransmisikan data tanpa memerlukan koneksi fisik. Yang ketiga, skabilitas jangkauan jaringan dapat diperluas dengan mudah dengan menambahkan lebih banyak titik akses. Kemudian ada hemat biaya, mengurangi kebutuhan pemasangan kabel dan instalasi yang mahal. Keamanan jaringan nirkabel telah dilengkapi dengan perlindungan keamanan yang sangat kuat. Meningkatkan produktivitas. Penggunaan jaringan nirkabel di satu perusahaan dapat memfasilitasi integrasi dan kerjasama yang lebih baik. Komunikasi data yang lebih baik, menghasilkan transfer informasi yang lebih cepat dan bisnis antara mitra dan pelanggan. Tantangan utama sistem komunikasi nirkabel. Tantangan utama sistem komunikasi nirkabel meliputi yang pertama ada keamanan. Jaringan nirkabel rentan terhadap peretasan dan pencurian data sensitif. Beberapa ancaman keamanan yang sering terjadi adalah serangan phishing, kata sandi yang sangat lemah, dan konfigurasi yang tidak aman. Untuk meningkatkan keamanan, penting untuk mendidik pengguna tentang risiko keamanan dan praktik terbaik. Kemudian yang kedua ada kualitas sinyal. Kualitas sinyal nirkabel dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, interferensi, dan penghalang fisik. Semakin jauh perangkat bergerak, semakin banyak sinyal yang akan melemah. 3. Ada perambatan sinyal. Perambatan sinyal nirkabel dapat mengalami tantangan seperti kehilangan penyebaran, kehilangan penyerapan molekuler, dan kehilangan refleksi. Yang 4. Ada cakupan sinyal. Memastikan cakupan sinyal 3D untuk aplikasi yang diinginkan merupakan tantangan utama untuk sistem komunikasi nirkabel. Keuntungan sistem komunikasi nirkabel. Yang pertama ada kemudahan akses. Pengguna dapat mengakses jaringan dari mana saja yang berada dalam jangkauan jaringan. Yang kedua ada portabilitas. Perangkat dapat tetap terhubung saat bergerak. Yang ketiga ada skalabilitas. Perangkat baru dapat ditambahkan ke jaringan tanpa perlu mengganti atau menambahkan kabel. Yang keempat ada mengurangi kabel berantakan. Tidak perlu lagi memasang kabel yang berantakan di sekitar rumah kita atau di tempat kerja. Yang kelima ada fleksibilitas. Jaringan nirkabel dapat diatur sesuai kebutuhan kita. Yang keenam ada biaya perluasan lebih kecil. Kita tidak perlu membeli tambahan kabel dan perangkat lainnya. Yang ketujuh ada biaya lebih murah, tidak ada biaya ataupun pemasangan kabel. Yang kedelapan ada proses instalasi mudah dan cepat. Tidak perlu menarik kabel melalui dinding, lantai, atau atap. Sekian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.